ممنوع. ودي سيارة بس أنا واحد نفر واحد بس. اوكي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan karunia-Nya, dan limpahan nikmatnya untuk kita semua. Sholawat beserta salamnya senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, bagaimana kabarnya? Semoga semua sahabat sehat selalu. Tentunya sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, berkah usia, berkah ilmu, berkah rizki, dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saya ini mengunjungi salah satu tempat yang sangat bersejarah. Saya diajak oleh salah seorang ustadz ketika saya waktu ada di kota suci Madinah, yaitu mengunjungi Sumur Gars ini, sahabat. Sumur Gars ini, sahabat, termasuk sumur yang penting yang dihubungkan dengan kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan beliau pernah bersabda kepada sahabat sekaligus menantunya beliau yang bernama Ali bin Abu Thalib, supaya waktu meninggalnya beliau dimandikan menggunakan air yang berasal dari Sumur Gars ini, sahabat. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat dan kepada Ali bin Abi Thalib agar dimandikan dengan air dari Sumur Gars ini ketika beliau wafat. Haddatsana Abbad bin Ya'qub, haddatsana Al-Husain bin Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin an Ismail bin Abdullah bin Ja'far an abihi an Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ana muttu fagsiluni bisab'i qirabin min bi'ri Gars. Telah diceritakan kepada kami, Abbad bin Ya'qub berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Husain bin Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali dari Ismail bin Abdullah bin Ja'far dari bapaknya. Dari Ali ia berkata, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku meninggal, aku mandikanlah aku dengan 7 geribah dari air sumur yang disebut Sumur Gars ini, sahabat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sahabat-sahabatku, Sumur Gars ini terletak dekat dengan perapatan Jalan Kurban dan Jalan Hijrah arah daerah Al-Alawi sebelah selatan dari kota Madinah. Jadi tepatnya berada di sebelah timur laut Masjid Quba, sahabat, dan berjarak sekitar kurang lebih 1,500 meter atau 1.500 meter, sahabat. Penyebutan Sumur Gars ini atau disebut Sumur Gars ini, sahabat, yang berarti tanaman. Sebab dulunya dari dasar sumur ini atau Sumur Gars ini pernah tumbuh satu pohon, sahabat. Ada juga sahabat yang berpendapat bahwa sebelum dipasangnya dinding bentuk lekukan dasar
hingga mulut sumur ini menyerupai pohon. Jadi itulah sumur ini dikatakan sumur Gars. Jadi yang pendapat pertama maksudnya disebut sumur Gars ini dulunya di dasar sumur ini pernah tumbuh satu pohon, dan ada juga yang berpendapat bahwa sumur ini sebelum dipasang dinding dasar hingga mulut sumur ini menyerupai pohon, sahabat. Sahabat-sahabatku, sumur ini dahulunya merupakan sumur yang berada di tengah-tengah perkampungan Bani Nazir. Dan sumur ini berada di tengah-tengah lahan milik seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Haithama. Pada waktu itu pertama datang di kota suci Madinah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermalam di kediamannya Sa'ad bin Haithama itu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sumur ini juga atau sumur Gars ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Sirrah An-Nabawiyah, satu riwayat dari Al-Waqidi yang bersumber dari Amr bin Abdu Al-Hakam, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya sumur ialah sumur Gars. Ia merupakan salah satu mata air surga, sahabat, dan airnya pun tergolong paling baik. Jadi semasa hidupnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering mengkonsumsi air sumur Gars ini, sahabat, untuk keperluan mencucikan diri ataupun untuk diminum. Dan beliau juga berdoa untuk keberkahan air sumur Gars ini, sahabat. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ada juga dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa suatu saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke Kuba, beliau bergegas menuju sumur Gars ini untuk memberikan minum keledainya yang beliau tunggangi. Maksudnya keledai itu adalah hewan yang ditunggangi oleh baginda Rasulullah, hewan sejenis kuda kecil, sahabat. Namun pada saat itu, pada waktu tiba di sumur Gars ini sedang kering, sahabat. Lalu kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dengan sisa air dari bekalnya beliau dan dilempehkan ke dalam sumur ini, disemburkan ke dalam sumur ini. Seketika itu juga, Masya Allah, Tabarakallah, muncul mata air deras, sahabat. Mata air deras dari dalam sumur Gars ini. Itulah salah satu mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan air daripada sumur Gars ini. Saudara-saudaraku, sahabat Ibnu Umar pun meriwayatkan salah satu peristiwa di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi sumur Gars ini. Kemudian beliau berkata, apa kata beliau? Baginda Rasulullah mengatakan, semalam aku bermimpi seakan-akan aku duduk di sisi mata air yang menjadi mata air surga. Jadi tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumur Gars ini. Jadi sahabat-sahabatku, siapapun yang berkunjung atau ingin berkunjung untuk ibadah haji sebentar lagi, dan kemudian untuk ibadah umroh juga, kalau datang ke sumur Gars ini, berkunjung ke sumur Gars ini, sahabat, persediaan untuk membawa botol karena tidak disediakan di sini. Jadi
kami pun pengalaman kami begitu mau mengunjungi ke Sumur Gares ini, Ustadz mengatakan atau berpesan jika ingin mengambil air dari sini harus beli botol dulu. Jadi kami pun di warung atau di jalan di Bagalah ya, sebelum mendatangi ke sini itu nyari dulu botol aqua yang agak gede ya. Jadi botol aqua dibeli, lalu airnya dibuang, dikosongkan untuk mengambil air dari sini. Dan di sini mengambil air itu sangat terbatas sahabat, sangat terbatas. Jadi satu orang itu satu botol ya, satu orang satu botol. Kami pun waktu kami datang ke sini itu 4 orang, jadi alhamdulillah mendapatkan 4 botol aqua yang gede ya. Jadi jika mau berkunjung ke sini itu kita persiapkan membeli botol aqua dulu atau botol minuman yang gede ya. Jadi kita ngambilnya banyak dan alhamdulillah kami pun merasa cukup dan banyak mendapatkan 4 botol. Oke sahabat-sahabatku, jadi sekarang ini Sumur Gares ini sangat dilindungi dan diperkokoh dengan bangunan yang sangat kuat, dengan pagar yang melingkar di sekitar area Sumur Gares ini. Jadi Sumur Gares ini menjadi salah satu destinasi yang bisa dikunjungi oleh seluruh umat muslim dari berbagai dunia, dari manapun, yang ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Oke sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar, memberikan like, dan juga yang menonton sampai akhir. Kami berdoa mudah-mudahan semuanya sahabat ada nasib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ibadah haji atau ibadah umroh dan bisa mengunjungi salah satu atau semua sejarah-sejarah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya dalam penyampaian sejarah ini. Sekali lagi kami masih tahap belajar mengenai sejarah-sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, terima kasih banyak yang sudah memberikan like, komentar, yang subscribe juga. Dan yang belum subscribe, tolong bantu kami subscribe-nya, tekan juga tombol lonceng notifikasinya. Mari kita bersahabat, mari kita bersilaturahmi, dan mari kita mempererat tali persaudaraan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.